Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan malam ini saya akan mengambil tema tentang seputar Hari Raya Galungan. Mengingat di bulan Juni ini, beberapa hari yang lalu, tepatnya di minggu-minggu pertama bulan Juni, itu saudara-saudara kita umat Hindu telah merayakan yang namanya Hari Raya Galungan. Dan tentu saja itu merupakan satu rangkaian upacara ritual yang sebelumnya yang nanti kita akan bahas di Setitik Pencerahan malam ini. Yang jelas adalah Galungan itu merupakan satu perwujudan perlawanan dari sebuah kebenaran melawan suatu yang ketidakbenaran, kebenaran melawan kemungkaran. Itulah sebabnya banyak sekali masyarakat yang tidak tahu, sebenarnya sudah mendengar hari-hari raya Galungan, tapi belum tentu mengenal apa itu sebenarnya Galungan. Nah, untuk itu di Setitik Pencerahan malam ini kehadiran salah satu tokoh Hindu yang nanti akan banyak sekali membabarkan tentang Hari Raya Galungan dan rangkaian-rangkaian upacara ritualnya. Narasumber di sini sudah hadir 3. Yang pertama yaitu Ki Atmo Asmorjo yang selalu mendampingi saya. Rahayu, selamat malam Ki Atmo. Rahayu Mas Samsu, para filsawan yang kami cintai. Semoga kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kemudian narasumber yang saya katakan tadi yang memang tokoh Hindu yang akan
membabarkan tentang Hari Raya Galungan dan serangkaiannya, yaitu Bapak Putu Wilapa. Selamat malam Pak Putu. Selamat malam, Om Swastiastu kepada semua pemirsa Dhamma TV. Selamat malam, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, damai di hati, damai di bumi, dan damai selalu. Ya, terima kasih. Beberapa bulan tidak gabung di titik pencerahan Pak Putu. Dan narasumber yang terakhir yaitu Kirianto. Selamat malam Kirianto. Selamat malam Mas Samsu. Ya, Kirianto selalu juga hadir di titik pencerahan, mengupas tentang kajian-kajian budaya. Beliau adalah Ketua Komunitas Seni Budaya Universitas Brawijaya. Ya, kita awali saja perbincangan titik pencerahan malam ini tentunya Ki Atmo Asmorjo tentang gending yang barusan. Ki Atmo, monggo. Terima kasih Mas Samsu. Para pirsawan dan kawan-kawan yang kami cintai, Mas Putu dan Kirianto, semoga di dalam pertemuan malam hari ini ada guna manfaatnya kepada kita semua dan para pirsawan yang kami cintai. Ini tadi adalah ada ladrang jongkeri. Maksudnya itu jongkeri, bahwa Nusantara itu termasuk Pulau Bali. Di Bali itu ada Mas Putu, dan di Tanah Jawa juga ada semua wawasan Nusantara. Untuk itu di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang nama jokeri, dari mulai Sabang sampai Merauke, ini jangan sampai ojo no sing keri, untuk memperingati yaitu bangsa yang besar ini yang sebentar lagi nanti kita akan memperingati 17 Agustus yaitu tahun 2011. Untuk itu pembukaan inilah yang menjadi tanda bahwa umat Hindu yang meringankan yaitu Hari Raya Galungan ini betul-betul ada guna manfaatnya, jangan sampai ditinggalkan. Cukup sekian Mas sementara waktu. Terima kasih Ki Atmo. Nah, sekarang langsung aja kita beralih ke Pak Putu. Pak Putu, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang Galungan dan seputarnya, penjelasan terangkan dulu pada pemirsa tentang pengertian-pengertian Galungan. Silakan Pak Putu. Terima kasih Mas Samsu, Om Swastiastu. Yang pertama pada malam hari ini tentunya saya mengucapkan atau mengaturkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu yang ada di manapun berada. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, mendapat bimbingan dan petunjuk sehingga kita bisa bermasyarakat dan harmonis. Sebenarnya Galungan itu adalah salah satu hari raya suci umat Hindu, di mana yang ditujukan kepada para dewa. Nah, para dewa ini tentunya juga kepada para leluhur. Dari mana asal kata Galungan? Kapan muncul Galungan? Nanti mungkin Ki Atmo yang menyampaikan pada saat budaya Jawa ini mengenal Galungan kapan. Galungan merupakan salah satu acara persembahyangan umat Hindu yang pertama di Bali, yang kedua sekarang menjadi umum masyarakat Hindu yang ada di seluruh Indonesia, yang artinya Galungan itu adalah hari kemenangan. Hari kemenangan. Kemenangan dalam bentuk spiritual, ritual, dan menjaga bagaimana kita bisa mengalahkan kebatilan atau keburukan. Ya, itu arti daripada atau makna daripada Galungan. Jadi kurun waktu 210 hari ya. 210 hari bumi ini berputar, manusia tidak lepas daripada hilap, lupa, syirik, dengki dan sebagainya.
inilah kita berperang selama 210 hari. Karena Galungan jatuhnya 1 tahun 2 kali. Selama 210 hari umat Hindu berjuang. Berjuang kepada siapa? Kepada dirinya sendiri untuk dapat mengalahkan semua musuh-musuh dalam dirinya. Di mana musuh-musuh dalam diri itu adalah sangat berperan dalam keharmonisan. Contoh misal saya bertetangga dengan Romo Atmo, saya bertetangga dengan Ki Rianto. Kalau saya tidak bisa menguasai apa yang terjadi, andai kata ada kesalahpahaman, ini akan menimbulkan satu bisa saja petaka. Selama 210 hari pertama, 210 hari kedua dan selanjutnya, ini umat Hindu sudah melaksanakan waspada kepada dirinya sendiri, jangan sampai kita dikalahkan oleh keburukan. Akhirnya puncaknya kemenangan. Puncaknya kemenangan itu adalah di Hari Raya Galungan. Ya. Kalau kita menyebutkan dalam bahasa Sanskritnya, atau mungkin sering dikatakan kemenangan antara adharma dan dharma. Dharma itu kebajikan. Ini yang paling poin Mas Samsu, sehingga makna daripada Raya Galungan itu adalah hari kemenangan. Hari kemenangan. Tetapi kemenangan pertama akan menyebabkan kekalahan-kekalahan berikutnya. Ini perlu waspada lagi Mas Samsu. Jadi akan berputar terus ya. 210 hari pertama sudah menang. Jangan sampai 210 hari berikutnya kita membuat kekalahan lagi. Kekalahan lagi. Berarti bisa selayaknya bisa mempertahankan sebuah kemenangan. Inilah bagaimana kita bisa waspada, bagaimana kita bisa mengantisipasi, introspeksi, tentu dengan tatanan-tatanan keimanan dari umat Hindu, bagaimana menyikapi 210 hari setelah Galungan, 210 hari sebelum Galungan. Jadi kita tetap berperang Mas Samsu. Dan nanti ketemu lagi. Ketemu lagi. Nah, berikutnya. Pada saat 210 hari pertama, kalau masih belum mampu untuk menyatakan kemenangan, inilah yang harus kita kejar. Yang pasti dikatakan pertama itu yang mana? Jadi sekarang kan Galungan 1 tahun 2 kali. Kalau sekarang Galungan pada 2011, 2012 adalah tantangan buat kita. Bagaimana 2012 kemenangan itu tidak pertama dalam kurun 1 tahun. 1 tahun pertama. 1 tahun pertama itu tahun pertama 2 kali. Ya. Tahun 2012 itu 2 kali juga, 210 hari kali 2. 210 hari pertama pada 2011 dan 210 hari pada 2011 lagi. Jadi 2 kali kan 420 hari. Bagaimana kita bisa menang ini tetap ada gitu. Menang tetap ada. Tentu sudah ada faktor yang katakan kalau tekniknya indikator. Jadi yang bisa menjadi acuan kita. Acuan kita bagaimana? Memerangi adharma itu pada diri kita. Yang disebut sadripu. Inilah musuh utama, 6 musuh kita. Ya, yang nanti salah satunya kita di saya sebelum ditulis salah satunya adalah sirik, iri, dengki, dan loba amkara, itulah musuh kita. Saya kira itu pertama Mas Samsu. Ya, Ki Rianto barangkali punya pandangan tersendiri tentang Galungan. Saya sebelumnya mohon izin sama Pak Putu ini ya. Saya berbicara karena saya pernah belajar tentang agama-agama besar di Indonesia ya, di antaranya Hindu. Jadi kalau kita berbicara tentang Galungan, itu kita berbicara tentang bahasa Jawa kuno. Galungan itu artinya akhir dari satu peperangan. Sama dengan Pak Puru tadi, artinya kemenangan. Kemenangan, puncak kemenangan. Kalau kita berbicara akhir dari satu peperangan itu adalah kemenangan, maka di sini Pak Putu tadi mengatakan sebenarnya manusia-manusia itu dorongan dalam hidup itu ikut dharma atau adharma dalam dirinya. Nah, di dalam Galungan inilah sebenarnya
nanti setelah Galungan ini kan ada Galungan, ada Kuningan ya. Memang Indu itu banyak sekali trap-trapan untuk menuju kemuliaan itu. Sehingga kalau kita berbicara Galungan, sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana manusia mampu mengendalikan dirinya untuk mengikuti Dharma. Karena sudah memerangi adharma yang Pak Putu mengatakan 210 hari ya dalam perjalanan hidupnya. Jadi kalau ini adalah puncak dari kehidupan manusia mencapai dharmanya. Dan kunci dari Galungan itu sebenarnya ada pada pribadi, pembersihan diri. Meskipun di sana juga ada dalam konteks Galungan itu membersihkan diri secara ke dalam, juga membersihkan diri yang di luar. Nah, kan begitu Pak Putu ya. Jadi semuanya serba bersih. Maka kalau Pak Putu mengatakan dalam Galungan itu sudah tidak ada lagi namanya sifat drengki, serai, jahil, metakil, dawen, open dan lain sebagainya ya. Karena kehidupannya sudah penuh puja bakti kepada Tuhannya yang disebut dengan Dharma tadi. Itu Mas Samsul. Mungkin uji cobanya saat sebelum Galungan Kuningan nyepi itu ya. Itu kontrolnya. Kontrolnya kita pada saat kita akan berperang. Berperang itu adalah bagaimana kita meniti kehidupan bermasyarakat. Ini sosial kontrolnya di sana. Oh langsung kontrolnya berarti langsung. Jadi bukan pada saat nyepi Galungan. Nah kita kontrolnya. Apakah sudah saya berbaik dengan Mas Samsu? Apa sudah saya berbaik dengan Kirianto, dengan Bunyoto juga saya sudah berbaik apa tidak? Nah ini satu kontrol. Apa saya dalam ucapan saya akan benar, apa dalam perilaku saya benar, apa dalam otak saya benar. Tetapi tanda petik, manusia itu tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Ya, manusia Pak Putu bisa berbuat dosa. Kita lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Prihatin
terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Hari Raya Galungan. Menyambung yang tadi, Kiriatmo, silakan, monggo. Terima kasih Mas Samsu, para pirsawan yang kami cintai. Sebetulnya di dalam budaya Jawa, ini tadi Mas Pak Putu menyatakan cerita. Dalam abad ke-15 sampai 16 itu ada cerita. Sejarah legenda tanah Jawa itu terjadi suatu masalah. Nah, disitulah ada seorang putri dua, Sinto dan Landep, yang dikawin dengan anaknya sendiri, namanya Prabu Watugunung. Itu mempunyai anak 27. Yang ceritanya begini, Mas Samsu. Sinto Landep ukir kurantel telu gumrek warigalet punika warigagung julung wangi sungsange galungan kuningan iku langkir modosya julung pucut yakti pahang kurwelut ana marakeh medangkungan iku maktal wuye manak ilono prang bangkat bala wugu wayang yekti kulawu dukut watu gunung Jadi cerita ini sebetulnya apa yang dikatakan Pak Putu, Mas Kirianto tadi adalah ada titik temu. Sebetulnya ada seorang putri yang namanya Dewi Sinto dengan Dewi Landep. Musyawarah satu kerukunan nasional dengan anaknya yang namanya Prabu Watugunung itu. Duwe putra yaitu 27 yang jumlahnya 9. 27 jumlahnya kan ada 9. Iya. Manunggaling Rasa. Di dalam Manunggaling Rasa ini menentukan satu kemenangan. Bahwa niat utama itu adalah betul-betul musyawarah di antara ibu, bibi dan anaknya. Namanya telu-teluring atunggal ini musyawarah untuk menentukan ubaling hawa nafsu. Inilah cerita kemenangan. Yang katanya sekarang itu dikatakan kalau orang muslim namanya itulah ganjarane 17 derajat. Ini kan kuncinya dari budaya Jawa itu. Itu abad-abad sekitar abad 15. 15 sampai abad 16 itu cerita itu. Nah, padahal sebenarnya Galungan ini munculnya abad berapa, Pak Putu? Ya saya mohon maaf kalau untuk sempat berbincang-bincang sama Romo abad 11. Iya. Abad 11. 11-12an. Itu sudah 11-12 sudah muncul galungan, kata galungan di Jawa. Zaman Singosari. Zaman Singosari. Ya. Ijrahnya sekarang galungan dipakai salah satu hari suci. Itu tidak lepas daripada adanya penataan di Bali oleh Empu Kuturan sama Danyang Wijendra. Bagaimana yang terbaik untuk masyarakat Hindu yang ada di Bali yang zaman itu masih belum mengenal tatanan. Ya salah satunya sekarang ini rangkaian galungan ini kita yang biasa melaksanakan di Bali terutama yang keimanannya sama, apa yang disampaikan Romo tadi itu tertuang dalam satu bagaimana melaksanakan menjiwai hari kemenangan pada galungan ini. Yang diawali dari 3 hari sebelum galungan itu ada namanya Sugian Bali, Sugian Jawa. Jawa loh yang pertama dimunculkan. Besoknya baru Sugian Bali. Nah, kalau mendengar tadi apa yang disampaikan Romo, pada abad 15 terjadi suatu
pertempuran antara Sinto Landep dan Prabu Watugunung. Ini kan sesuatu peperangan. Ini menjadi satu filosofi bahwasanya bagaimana menyikapi peperangan ini jangan sampai muncul. Ya. Akhirnya dengan ada kesepakatan terjadilah kemenangan dalam kesepakatan ini. Dimunculkan dalam galungan. Karena dalam ajaran agama itu galungan menyembah kepada Tuhan, juga kepada Pitara. Pitara itu leluhur. Nah, leluhur ini termasuk leluhur yang dari Jawa dan leluhur yang ada di Bali. Saya punya 2 leluhur ini. Mungkin yang Sugian tadi. Sugian Jawa. Sugian Jawa. Kenapa harus Sugian Jawa lebih dulu? Ya mungkin yang menciptakan ini, Nyun Pangapunten, mungkin Puku Tura Nempu Tantular ini sudah menciptakan dari Jawa gitu. Ya, tetapi tidak semuanya masyarakat ini yang ada di Bali melaksanakan galungan karena ada dua sisi, sebelum Majapahit dan sesudah Majapahit. Kalau yang sebelum Majapahit ini terkenal namanya Bali Age, Bali kuno. Ini mungkin tidak melakukan galungan, tetapi mereka punya persembahyaan khusus yang intinya pemujaan kepada Tuhan dan juga kepada leluhur. Nah, kaitan tadi dengan galungan tadi yang intinya bagaimana kita sebagai seorang manusia dengan segala kekurangannya disuruh berperang. Setelah berperang itu dinyatakan menang, hati-hati. Setelah 3 hari galungan itu akan tergoda lagi, Mas Samsu. Yang namanya ada di sini. Disebut Sangkala 3 galungan. Itu terdiri dari Bute Galungan, Bute Dungulan, dan Bute Amangkurat. Inilah yang menggoda manusia. Jadi bukan berperang dalam arti kata kita harus bawa tombak, bawa bedil. Ini artinya berperang dalam bentuk batiniah. Batiniah karena batin ini akan menjadi sempurna apabila kita bisa dan dapat melaksanakan ajaran Dharma ini. Hati-hatilah kau nak. 3 hari sebelum galungan di Bali disebut kalau belum bar galungan hati-hati. Sangkolo 3 galungannya akan menggoda. Nafsu manusia akan tergoda di sini. Tergoda oleh kebatilan tadi, adharmanya tadi. Pasti orang akan lebih banyak berbuat adharma daripada dharma. Karena senangnya lebih banyak di adharma. Itu sebelum galungan dipersiapkan. Sesudah galungan. Sesudah galungan. Tapi kalau sebelum galungan kan kita sudah mempersiapkan tanggal 5 bulan 6 tanggal 5 Juni itu kita sudah mempersiapkan. Ada beberapa rangkaian Mas Samsu untuk mempersiapkan hari kemenangan terutama dalam galungan. 1 minggu sebelumnya kita sudah mempersiapkan. Kalau di Jawa istilahnya apa itu? Kita potong pisang, ada yang di karbit apa namanya, di imbu itu ya, di apa? Kalau di Bali sekep, namanya penyekeban. Membuat pisang itu masak. Setelah itu ada lagi penyajian. Penyajian kita buat kue. Nah, setelah itu baru ada pemotongan. Pemotongan ini apa yang dipotong terserah nanti Romat yang motong sebagai ya Pak Putu. Nggih, kita lanjutkan nanti. Nggih. Tapi Juni Pak Putu ya? Juni. Oh, saya tadi Juni, berarti ya. keliru. Kalau Juni, bukan Juli Juli ya. Ya. Ya, kita lanjutkan nanti dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan.
terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di State Pencerahan dan kita lanjutkan bincang-bincang kita seputar Galungan. Saya beralih ke Girianto. Girianto, bagaimana pemanggil penjenengan tentang Galungan ini tadi? Iya, tadi Pak Budu mengatakan tentang Sugian Jawa dan Sugian Bali. Ini kan masalah-masalah pemaknaan ya. Ada makna yang mengatakan Sugian Jawa itu adalah suasana di luar manusia. Ya, jadi kita membersihkan sesuatu yang ada di luar kita. Nah, Sugian Bali itu diri pribadi kita, batin kita itu dibersihkan. Sehingga akan muncul yang namanya di situ disebutkan di dalam Galungan itu orang yang terpuji itu adalah orang yang sudah mampu untuk binungkes sifat keraksasaan. Jadi sifat raksasa itu sudah bisa sudah bisa dikuasai. Sudah bisa dikuasai. Di dalam khasanah ini dalam berbagai literatur, saya berbicara literatur. Ada dua wiracarita yang betul-betul ini cocok untuk menggambarkan kondisi Galungan itu Ramayana dan Mahabharata. Kalau di dalam Ramayana itu pada waktu Sri Rama, Sinta, Laksmana, Anoman ya, mampu untuk mengalahkan Rahwana, terus siapa itu adiknya itu Pak Eko? Kumbokarno, Sarpokenoko. Ya. Ini adalah dua posisi yang berlawanan. Ya. Ini adalah puncak dari Galungan itu. Artinya bagaimana Sri Rama itu mampu untuk memanah Rahwana sehingga teko Patini. Itu dalam konteks Ramayana. Dalam konteks Mahabharata di sana ada yang namanya nyanyian kemuliaan Bhagavad Gita. Begitu Pak Budu ya. Nyanyian kemuliaan. Di sana disebutkan bagaimana seorang Arjuna pada waktu dia ragu-ragu untuk melawan kebatilan itu, Krishna mengatakan, kalau itu dalam bahasa begini, ya Arjuna, Bharata yudha iki dudu papane guru nadi siswadi kang kudu ngabekti marang guru nadi. Dudu wong nom kang kudu ngabekti marang wong tua ning mligi ilanging angkara murka. Nah, begitu di dalam Mahabharata itu. Jadi kalau kita melihat dari dua wiracarita, ya, wira itu kemuliaan, carita itu cerita tentang kebajikan. Yaitu. Di dalam Mahabharata kita mengenal yang namanya Krishna memberikan petunjuk pada Arjuna dalam keraguan, masa sih saudara saya harus saya bunuh, katakan begitu ya, satu terah itu harus saya bunuh, masa sih, padahal dia tahu meskipun dia saudara, dia raksasa, katakan begitu, sifatnya sifat batil. Nah, ada figur lain yang memberikan motivasi. Kalau orang itu mau berbuat baik, nggak peduli itu keluarga, kalau emang jelek, ya harus diterjang, katakan begitu. Ya, itu yang ada di dalam Bhagavad Gita, kidung kemuliaan itu, ya, yang saya katakan. Nah, sama sebenarnya dengan yang Ramayana. Rahwana itu adalah raja raksasa yang katanya orang Jawa ini kiat manungso kang sekti mandraguna tinatah mendat dinoro menter, istilahnya orang Jawa begitu gitu. Ya. Jadi ditatah itu lo mendat gitu. Hal semacam itu karena saktinya. Tapi karena juga karunia Tuhan yang nama Sri Rama Wijaya itu dengan panahnya Gua Wijaya itu, ya, panah itu dikatakan di sana, panah itu apabila dipanahkan pada siapa saja, apabila dia itu terpuji nggak mempan, ya. Tapi sehebat apapun yang dipanah itu, kalau memang dia itu batil, habis. Ini adalah wiracarita yang digambarkan di dalam Galungan. Kita hubungkan dengan Galungan bahwa ada satu peristiwa yang besar. Dua-duanya itu. Karena apa? Ini di dalam wiracarita itu bisa dikatakan perang berubuk, puputan kalau di Bali itu ya. Entek-entekan. Alengko diraja entek ngesti entek.
akan muncullah kebajikan-kebajikan baru, tatanan kenegaraan yang baru, tatanan kebatinan yang baru. Disitulah Galungan. Ya, Ya, itu Mas Samsul. kemenangannya mungkin di situ, puncak kemenangannya, Ya. Pak Putu. Ya, Filosofi mengatakan kan apapun wiracarita itu intinya adalah kebenaran pasti menang. Tadi saya sudah menyebutkan 210 hari kan. Kita akan bergelut dengan itu. Bergelut dengan raksasa, bergelut dengan awidya, sikap yang tidak terpuji. Ya. Bergelut dengan emosi. Ya, emosi itu bisa menyebabkan apapun. Sehingga tadi Kirianto sampai menyebutkan perang Baratayuda antara bersaudara itu berperang. Inilah inti pada Galungan. Sehingga di sini ada di dalam satu referensi, satu hari sebelum hari raya Galungan disebut hari pemotongan. Kalau di Bali terkenal penampahan Galungan. Yang dipotong itu apa? Bisa ayam, bisa babi, bisa apa saja. Itu simbol daripada kita memotong. Memotong itu kebatilan. jadi wujudnya bisa dirupakan binatang, tetapi simbolnya Memotong Memotong jadi itu. kalau Memotong saya tidak kebatilan. mampu untuk membeli yang ini, saya potong ayam aja. Kebatilan itu kita potong. Ya, Nah. ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Putu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ono tuli sing hyang witi yen wong sabar lan tarima. Sukih sana lawan mitra Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Galungan. Di segmen terakhir ini,
Pak Putu bisa melanjutkan yang terpotong tadi. Oke, terima kasih Mas Hamsu. Jadi tadi sudah saya menyampaikan rangkaian. Yang pertama adalah penyekeban, itu membuat pisang masak itu. Setelah itu kita membuat jajan, kue. Setelah itu ada penampahan, pemotongan. Yang tadi saya sampaikan, kalau pemotongan apapun bukan hewan yang menjadi titik daripada yang kita potong, tapi kita memotong hawa nafsu. Yang kita memotong hawa nafsu sehingga nanti setelah galungan ini, yaitu pada hari galungannya, setelah H-1 galungan itu, di hari galungan itu kita minta maaf, saling minta maaf kepada keluarga, sahabat-sahabat, tetangga dan sebagainya. Berarti pada saat itulah kita sudah melaksanakan kemenangan. Di samping itu juga galungan sering disebut ucapan terima kasih kepada Sang Maha Pencipta dengan segala sesuatu yang beliau ciptakan. Kita juga buat penjor. Penjor itu menandakan satu kesuburan. Begitu melimpah ciptaan beliau yang kita nikmati, tentunya dengan hiasan-hiasan, aksesorisnya, di mana dilambangkan dalam bentuk polo pendem, polo gantung gitu. Jadi ada padinya, ada kelapanya, ada ubinya, ada pisangnya. Ini melambangkan satu kesuburan. Jadi di samping kita menang dalam melaksanakan dharma, juga kita mengucapkan terima kasih atas kesuburan yang telah beliau Tuhan ciptakan untuk kita. Jadi bahwa pada saat itu kita sudah menang. Dan hati-hati, galungan itu punya tenggang waktu 10 hari. Setelah galungan 10 hari. Inilah waktu yang paling kritis. Sebelumnya sesudahnya? Yang paling kritis setelah melaksanakan galungan, kita kan foya-foya, katakan demikian. Oh ya. Kita lupa diri bahwa sang kala 3 galungan masih ada di sekeliling kita. Nah, ini nanti dilindungi oleh para dewa, para pitara termasuk leluhur, itu masih di lingkungan kita. Sehingga setelah 10 hari dari galungan, ada yang disebut Hari Raya Kuningan. Hari Raya Kuningan itu kita memuja kembali kepada Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta, dan sekaligus ucapan terima kasih kepada para leluhur, pada Dewa Pitara yang telah memberikan kesentosan kepada kita. Jadi klopnya, abdolnya setelah galungan itu menuju Kuningan, dalam Kuningan ini kita harus hati-hati lagi ke depan ini. Jadi sang kala 3 galungan itu masih ada di sekitar kita. Kalau kita menyadari Ki Rianto dan Romo Atmo, sang kala 3 galungan itu bukan hanya pada saat galungan saja ada. Setiap hari itu ada. Setiap hari itu ada. Bagaimana kita bisa menyikapi, kita ingat, oh saya ini salah. Berarti sang kala 3 galungan ini menguji kita. Mencoba lagi mengganggu kehidupan kita. Nah, setelah kita galungan terus ke Kuningan, Kuningan ini juga kita melaksanakan persembahyangan. Persembahyangan itu dilakukan sebelum jam 12 harus sudah selesai. 12 siang. Diawali jam 10, jam 12 selesai. Ini kita yakini bahwasanya para dewa, para pitara yang kita mohonkan pada tempat persembahyaan kita, beliaulah yang menyinari kita. Menyinari kita, memberikan satu kekuatan bahwasanya percikan air suci itu adalah satu pertanda kemenangan sudah kita jalani, dan tentunya kita harus introspeksi diri lagi 210 hari yang akan datang ini bagaimana, apa yang harus kita lengkapi, sehingga kaitan galungan dan Kuningan ini selisih 10 hari ini juga uji coba, jangan sampai nanti ada sesuatu terbukti. Satu contoh, apabila ada orang yang baru menikah, belum waktunya keluar dan tidak boleh keluar pada saat sang kala 3 galungan ini, ada satu kecelakaan yang terjadi. Ini sudah terjadi, sering terjadi. Sering terbukti. Nah, begitu juga orang memperbaiki tempat sembahyang. Jangan sampai dilangkai galungan, karena di galungan ini sang kala 3 galungan itu yang sering menggoda kita.
yang sering menggoda kita, menjadikan kita kembali ke posisi adharma lagi. Nah, saya mohon dengan sangat hormat kepada warga masyarakat Hindu yang ada di Kota Malang dan sekitarnya, pemirsa Dharma TV juga, semuanya ini adalah salah satu cara kita bagaimana kita bisa harmonis hidup di lingkungan masyarakat manapun. Kita harus harmonis mengacu pada trikerukunan umat beragama. Sehingga Galungan ini adalah salah satu uji coba kita, peringatan bagi kita bagaimana kita, diri kita dulu, diri kita, istri, anak, cucu, keluarga, sahabat, teman-teman bisa menjaga diri, bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun kalau kemenangan ada 10, kita mempertahankan 8 sudah bagus. Jangan sampai lagi ke titik 0 kita jadi awidya dan amkara dan sebagainya. Saya kira itu, saya mohon maaf kurang lebihnya. Nanti Mas Samsu, mungkin masih ada dari Roma Atmo dan juga Kirianto, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini, masih banyak kekurangannya karena waktu ya. Kalau mungkin saya bacakan sedikit demi sedikit 2 hari 3 hari tidak akan habis. Terima kasih Kirianto, juga terima kasih Roma Atmo, Mas Samsu, terutama terima kasih Dharma TV yang memberikan kesempatan kepada kami dari mewakili umat Hindu yang ada di Malang, yang tentunya ini baru tanggal 17-16 kemarin baru Kuningan. Saya masih punya waktu di Uber 3 kolo ini. Mudah-mudahan tidak terjadi dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan panjang umur, damai di hati, damai di bumi, dan mudah-mudahan damai kita semuanya. Terima kasih Mas Samsu. Terima kasih Pak Putu. Ya, terakhir Ki Atmo, Ki Rianto. Iya, prinsipnya begini. Tadi yang menarik tentang upacara Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Artinya Sugihan Jawa itu sama dengan Sugihan Jabe. Jabe itu di luar. Buwono Agung dibersihkan, dunia ini, dan Buwono Alit diri ini dibersihkan. Di antara upacara itu ada yang disebut dengan Manekung Jenane. Jangan sampai buto galungan itu masuk kembali kepada kita. Pada konteks Kuningan tadi itu sebenarnya adalah satu perjalanan manusia yang sudah menemukan kemuliaan itu, sehingga dalam Kuningan itulah sebenarnya tempatnya kita meminta untuk tumbuhnya kemuliaan. Di sana sering disebutkan dengan Dirgahayu, keselamatan di dalam kehidupan ini. Mungkin saya nambahkan dikit, sebenarnya Kuningan itu artinya keuningan. Jadi pemberitahuan bahwasanya para dewa dan para pitara sudah kembali ke tempatnya semula. Jadi bukan kuning itu keuningan. Jadi kuningan diberitahukan. Jadi monggo Ki Atmo terakhir. Terima kasih Mas Samsu. Inilah di dalam konteks budaya Nusantara, yaitu yang namanya mulat sariro hangrosowani. Ojo dumeh wis mari seneng-seneng tundone malah dadi cilaka. Untuk itu kewaspadaan menunjukkan suatu titik temu kita sebagai bangsa yang besar ini, yaitu dengan kewaspadaan nasional. Terima kasih. Ya, terima kasih Ki Atmo, juga terima kasih Pak Putu, juga Ki Rianto telah bergabung di titik pencerahan malam ini. Dan akhirnya pemirsa, saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas, juga tim kerawitan Dharma Budaya Ing An Kyong mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sebelum saya menutup acara ini, ada kalimat bijak yang perlu kita simak bersama untuk kita ambil hikmahnya. Bila mana orang bijaksana telah mengatasi kelengahan dengan kewaspadaan, maka ia bebas dari kesedihan. Seakan memanjat menara kebijaksanaan dan memandang orang-orang yang menderita di sekelilingnya, seperti seseorang yang berdiri di atas gunung memandang mereka yang berada di bawah. Sampai jumpa.